Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan panjenengan semua. Mari kita mulai dengan hati yang tenang. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengar penjelasan yang jelas, jujur, dan mudah dipahami tentang kondisi ekonomi negeri kita. Mohon tetap bersama kami. Karena setiap informasi yang akan disampaikan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita semua. Tenang saja Bapak Ibu, dengan izin Allah kita akan mencoba melihat keadaan ini secara lebih terang, lebih sederhana, dan lebih menenangkan. Selanjutnya, izinkan saya membuka dengan sedikit pengantar. Setahun setelah dilantik dan disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di MPR, pemerintah berkumpul untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir. Banyak negara besar menghadapi pertumbuhan yang tidak stabil, inflasi yang tinggi, dan tekanan ekonomi yang berat. Argentina yang dulu begitu optimistis, kini justru sedang dalam kondisi buruk. Banyak negara lain pun masih berjuang mengendalikan inflasi. Alhamdulillah Indonesia masih mampu menjaga APBN tetap berada di bawah batas 3% dari PDB. Salah satu yang terendah di antara negara G20, bahkan mungkin yang terendah di dunia indeks harga saham gabungan, juga sempat menembus angka 8.000 tertinggi sepanjang sejarah Republik. Pemerintah menyampaikan bahwa semua ini adalah hasil ikhtiar dan usaha sungguh-sungguh demi masyarakat. Namun tentu Bapak Ibu kita juga memahami bahwa kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan angka-angka statistik. Berikutnya, mari kita lihat datanya dengan lebih runtut. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2025 tumbuh 5,04% secara tahunan year on year, naik dari kuartal sebelumnya yang berada di angka 4,95%. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh industri pengolahan, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89% dan menyumbang sekitar 82% PDB nasional. Dari sisi domestik, konsumsi per kapita, jasa makanan minuman, akomodasi, dan kebutuhan barang jasa lainnya menjadi pendorong utama. Namun, realitas di lapangan tidak selalu seindah grafik. Banyak warga mengaku tidak merasakan pertumbuhan itu. Daya beli menurun, penjualan sepi, dan kondisi ekonomi terasa makin ketat. Beberapa pedagang mengatakan bahwa pemasukan harian mereka jauh berkurang dibanding tahun lalu. Ada yang biasanya menarik pelanggan beberapa kali sehari, kini hanya 3-4 kali. Mereka berharap kondisi bisa kembali seperti dahulu. Lebih lancar, lebih tenang, dan tidak sesulit sekarang. Bukan hanya pedagang kecil, pekerja berpenghasilan rendah hingga kelas menengah perkotaan juga mulai terjepit oleh biaya hidup yang terus naik. Beberapa perusahaan bahkan melakukan PHK massal. Di sektor e-commerce pun terlihat penurunan tajam. Pendapatan yang sebelumnya bisa mencapai 1 juta rupiah per hari, kini turun menjadi sekitar 600.000. Untuk memberikan gambaran lebih objektif, kita mendengarkan penjelasan dari ekonom senior Celios, Bima Yudhistira Adegara. Beliau menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup berkualitas, modal besar yang masuk ke sistem ekonomi memang dapat menggerakkan aktivitas dalam jangka pendek terutama bagi UMKM. Namun tetap ada risiko moral hazard tergantung bagaimana uang itu digunakan oleh perbankan dan lembaga penyalur. Walaupun begitu, ketika dana mengalir ke UMKM, biasanya akan memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi real. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang inflasi. Banyak orang beranggapan bahwa mencetak uang sama dengan menaikkan inflasi, tetapi para pakar ekonomi telah berdebat tentang hal ini sejak lama. Secara teori, suplai uang memang bisa mendorong ekonomi dalam jangka pendek,
terutama ketika masih banyak pengangguran yang belum terserap ke sektor formal. Di Indonesia, potensi pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja secara optimal diperkirakan sekitar 6,5% hingga 6,7%. Selama pertumbuhan belum mencapai angka itu, risiko inflasi karena permintaan yang terlalu tinggi masih relatif kecil. Masalahnya, ekonomi kita sering ditahan ketika pertumbuhan mendekati angka 5% karena ada kekhawatiran ekonomi akan kepanasan. Padahal kenyataannya jumlah pengangguran masih banyak. Dengan kata lain, ekonomi kita belum benar-benar bekerja pada kapasitas penuh. Itulah sebabnya para ahli menilai bahwa menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi seharusnya bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan didorong demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari semua data dan kenyataan ini, kita belajar bahwa kondisi ekonomi bukan sekadar angka, tetapi juga perasaan, pengalaman, dan keseharian rakyat. Insya Allah dengan sabar, tawakal, dan usaha dari berbagai pihak, situasi ke depan dapat membaik. Kita berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, rezeki yang lancar, dan hati yang selalu bersyukur. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan pembaruan dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.